Ya, kita mulai pelajaran anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya. Sudah persiapan ya. Kita persiapan terlebih dahulu sebelum mulai pelajaran. Ada yang menunggu yang di rumah, kemudian ada yang mempersiapkan bukunya terlebih dahulu ya. Setiap kali pelajaran Pak Denny minta untuk menyiapkan buku ya, menyiapkan buku pelajarannya. Kemudian sebelum kita awali materi, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa dulu ya, supaya kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, karena ini materinya agak sulit ini ya. Gitu ya. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Doa cukup? Ya, terima kasih ya. Untuk awalnya seperti biasa Bapak Ibu guru akan mengabsen ya. Ini kelas 8F ya. 8F ini yang nomor 1 sampai nomor 16 di rumah berarti ya. Nyalakan mic anak-anak yang di rumah. Silakan kalian nyalakan mic jadi sehingga saya panggil langsung menjawab ya. Adra? Adra? Enggak ada. Pak Akmal? Bentar ya. Ya, resikonya online ya kayak gini. Nah, ini sudah muncul lagi. Ya. Ya, ini terus saya share screen ya. Ya, mohon maaf anak-anak ya, tadi kita sempat putus jaringan internetnya. Nggak tahu ini ya, Telkom lebih bermasalah atau untuk hari-hari ini. Setelah saya absen yang di sini berikutnya tadi sudah sampai Adra. Adra ada enggak? Saya absen terlebih dulu yang di rumah. Adra, mic-nya dinyalakan ya. Dan ada Pak Akmal. Pak Akmal enggak ada. Ahmad Devandra. Hadir, Pak. Aida. Aida enggak ada. Adra tadi yang. Adra ada? Hadir, Pak. Adra ya. Aida Niken. Aida Niken. Ananda. Hadir, Pak. Areta. Asna. Hadir, Pak. Ya, Karisa.
Dea, Eugin, Hadir, Pak. Farhan, Farhan, Gabriel Aryo, Hadir, Pak. Gregorius, Keisha Putri, Maila, Hadir, Pak. Keisha Putri, Maila, Maila, Malinda. Hadir, Pak. Ada yang belum saya absen di sini maupun di rumah? Ada enggak? Ada ya. Oh, sebentar. Nih ya. Terima kasih anak-anak ya. Setelah menunggu beberapa menit, ini kita mulai pelajaran. Kamu perhatikan ya di layar dulu, bukunya dihentikan dulu tadi untuk sedikit membaca sebagai literasi ya, gerakan literasi itu sedikit-sedikit membaca, mengerti. Ya ini membaca materinya saja, algoritma, variabel dan kondisi dalam pemrograman itu sudah kelihatan mudah apa sulit? Sulit apa mudah? Mudah. Mudah. Ya, mudah dulu gitu loh, mudah gitu loh. Ya. Ya, mudah. Ya ini ya. Tidak usah takut. Satu kuncinya anak-anak di sini maupun di rumah tidak boleh takut mendengar bacaannya itu. Saya menerima pelajaran ini di bangku kuliah. Kalian menerima materi ini di SMP. Ya, harusnya di SD sudah, gitu ya. Harusnya memang informatika diawali dari SD kelas 4. Kelas 4 sudah harus menerima informatika harusnya. Gitu ya. Kamu perhatikan sini, langkah awal kita mempelajari peta konsep supaya kalian tidak merasakan kesulitan. Ya seperti biasa, ini saya tulis di awal terus ya peta konsep ini. Di mana peta konsep yang akan kita pelajari itu apa? Diperhatikan ya. Yang pertama adalah algoritma program. Di sini yang kita pelajari pertama bentuknya, kemudian variabel, kemudian perulangan, kemudian baru percabangannya. Bentuknya ada dua, yaitu pseudocode dan flowchart. Ya, apa itu nanti akan kita bahas di belakang. Kemudian perulangan ada 3. Yang pertama repeat X kali. X itu bisa dituliskan angka berapa kali yang kalian inginkan. Kemudian ada repeat until, bisa dimulai dan diakhiri kapan. Ya. Kemudian forever, yaitu selamanya, diulang-ulang terus. Ya. Kemudian ada lagi percabangan 1 kondisi, 2 kondisi, kemudian 3 atau beberapa kondisi. Aida ini kan ini berangkat ya sudah saya absen Mbak. Itu ya, ini nanti kita urut ya, mempelajarinya urut. Ya enggak usah takut dulu, intinya gini, dari awal kita kesepakatannya. Kalian tidak saya minta untuk membuat suatu produk. Ya, tapi kita meniru. Berarti ya, belajar awalnya kita meniru. Kamu saya kasih draft contoh ya, kemudian meniru. Mencoba untuk hal yang lain. Misalkan kalian saya ajari untuk membersihkan jendela sebelah barat. Ya, kemudian meniru tapi kalian lakukan coba kerjakan untuk membersihkan jendela sebelah timur. Gitu ya. Kan mudah itu. Ya, seperti itu saja. Jadi kalian nggak takut nanti. Kemudian kita pelajari dulu tentang algoritma, variabel dan tipe datanya. Ada 4. Yaitu ini saya buka dulu. Algoritma dan perancangannya, kemudian membuat robot, kemudian variabel dan tipe data, kemudian yang 4 adalah menggunakan variabel di dalam program. Itu ya, ada 4 ini yang harus kalian awal pelajari dan mengerti. Ingat yang ada di sini maupun di rumah, kalian harus fokus. Fokus apa? Fokus memperhatikan. Ada anak yang kelihatannya di sini tapi pikirannya tidak di sini. Lah itu loh. Ya. Kemudian saya tekankan dulu, saya tidak bisa membuat kalian pintar. Ya, saya hanya sedikit menjelaskan, yang membuatkan kalian pintar itu ada 4. Ya, salah satu faktornya ya dijelaskan oleh guru, gitu. Kemudian kalian ulang lagi di rumah dengan cara membaca ulang yang ada di LMS maupun apa? Buku. Ya, diulang lagi. Kalau tidak mau hanya di sini atau ikut Vicon nggak bakal pinter kalau nggak mau mengulang lagi, ya toh. Kemudian adalah orang tua kalian yang menyupport kalian. Ya, faktornya ada yang 3, yang keempat adalah doa.
Ya, kalian harus berdoa. Itu ya Mas ya, Mbak ya, yang ada di rumah maupun di sini. Itu ya. Itu di awal sebagai motivasi. Dan saya lanjutkan. Yang pertama kita pelajari dulu, intinya seperti ini. Kalian itu sebetulnya pernah menjalankan atau apa ya? Membuat atau mungkin mencoba, tetapi kalian tidak tahu ini namanya apa, tidak tahu ini prosesnya seperti apa. Nah, kita untuk belajar pemrograman itu kita ingin tahu bagaimana itu caranya. Ngerti ya? Caranya seperti apa? Kita pelajari, kok bisa itu bagaimana? Ya, seperti ini. Mas apa ini namanya? Raihan, Mas Raihan. Kamu pernah menghitung jumlah becak selama kamu perjalanan dari rumahmu sampai sini? Pernahkah kamu menghitung jumlahnya sekarang berapa? Tadi kamu ketemu berapa becak? Aduh, enggak tahu gitu. Tadi saya diberitahu, saya hitung Pak, kan gitu toh. Nah, itu adalah contoh sederhana. Kamu sering mengetahui, lihat, tapi tidak pernah kamu dokumentasi. Jelas? Nah, proses itulah yang akan kita kerjakan. Ada lagi Mbak siapa ini depan ini? Nanda, Mbak Nanda. Pernah kamu tuliskan proses ketika kamu mau sarapan? Pernah menuliskan prosesnya seperti apa? Nggak pernah toh? Padahal tiap hari kamu lakukan toh? Ya, itu. Nanti urutan-urutannya seperti apa? Coba akan kita buat. Yang sederhana saja yang mulai dari awal kegiatan-kegiatan. Tidak usah langsung, wah nanti berarti Pak ya, saya itu harus buat program, harus buat robot, harus ini. Tidak, ya. Kalian baru meniru dulu, mempelajari dulu. Kalau nanti sudah paham itu pengembangan kalian, gitu ya. Nah, di sini perangkat komputer dapat bekerja ya membantu kita maupun robot itu jika yang memerintahkan itu memerintah dengan cara yang benar. Ya, kalau kamu memerintahkan dengan cara yang salah, maka komputer atau robot itu juga tidak akan mengerti. Jadinya ketemunya apa? Bingung. Gitu ya. Nah, ini tulisannya di sini. Kemudian perintah itu sebetulnya di dalam komputer itu tidak seperti ini ya. Kamu sini. Nah, itu enggak gitu. Ini di tempatku kok suaranya nggak jelas. Gimana? Suaranya kurang jelas? Ya, Mbak Dea. Coba kamu keluar dulu, masuk lagi, enggak apa-apa. Yang lainnya apakah sama, tidak jelas? Jelas, Pak. Oh, yang lainnya jelas, Mbak Dea silahkan keluar dulu, nanti masuk dulu, coba. Siapa tahu sinyalnya. Ya, saya lanjutkan. Ketika sebuah komputer ataupun Suaranya robot, nggak jelas Pak di tempatku. kalau yang lain saya tanya jelas, berarti ada gangguan di tempatmu. Mbak Asna, coba saya tanya Mbak Asna, suara Pak Denny terdengar enggak? Terdengar, Pak. Nah, Mbak Dia, ya. Jadi kalau 1-2 orang sudah jadi sampel mendengarkan, yang lain berarti ada masalah. Ini biar keluar dulu enggak apa-apa. Nah, nanti masuk lagi ya. Ulang lagi. Jadi misalkan ada robot atau komputer kamu perintah, hei kamu ke sini. Ya, itu sebetulnya tidak langsung keluar atau tidak langsung reaksi, mengerti, itu tidak. Ya, tapi apa? Di sini bentuknya nanti harus diterjemahkan dalam bentuk kode program. Ya, komputer maupun robot itu sebetulnya komunikasi dengan kita maupun yang kelas 7 kemarin kita pelajari tentang bahasa natural. Itu sebetulnya kode-kode program yang komputer atau robot diterima. Ya, tidak langsung suara kita dia itu paham, itu enggak. Ya, kemudian itu dilatih dulu, diinjek. Ya, diinjek itu diberi masukan, diinjek apa-apa yang kita butuhkan. Kalau kamu menemukan film yang misalkan Transformer, katanya robotnya siapa jenisnya? Robotnya Transformer ini siapa? Transformer apa? Robotnya Iron Man. Iron Man memiliki robot canggih. Namanya? Ada yang ingat? Namanya Jarvis. Ya kan? Jarvis itu diperintah Iron Man apapun itu bisa karena Iron Man itu memasukkan kode-kode program dan apapun yang diinginkan sebelum diajak untuk bekerja atau komunikasi. Ya.
Kalau kamu masih bingung, apakah kamu lahir langsung bisa jalan? Siapa yang ngajari kamu? Orang tua kalian toh, kakak kalian toh? Nah, itu termasuk mengajarkan atau memasukkan atau menginjeksi sesuatu ke dalam ah, ya ditunggu dulu ya. Ya mohon maaf anak-anak ya, ini tadi terputus karena apa? Dari sananya ya, dari internetnya. Ini saya kembalikan. Ya, ini sudah sampai pemrograman ya. Kemudian saya kenalkan lagi dengan yang cepat, ya, ini agak saya cepatkan, yaitu algoritma itu apa? Yaitu kumpulan atau langkah-langkah instruksi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ya, kamu tadi mengatakan tidak pernah menulis langkah-langkah ketika kamu mau sarapan. Ya, pasti ritmemu akan berbeda setiap hari. Entah kamu minum dulu, makan dulu, di tengah-tengah minum, gitu, kan berubah-ubah. Kalau coba kamu tuliskan, kamu ikuti urut seperti itu terus, nanti akan apa? Nah, akan sama, gitu ya. Nah, ini sama. Jadi algoritma itu untuk cara menuliskan supaya langkahnya itu ritmenya itu sama terus setiap hari. Ya. Kemudian itu merupakan dasar komputer, ya, sehingga sesuai apa yang kita inginkan dan apa yang kita dapatkan. Dan berlaku sebaliknya, ini yang bawah. Kalau kamu menuliskannya salah, maka hasilnya juga salah dan hasilnya juga tidak maksimal. Itu ya. Kemudian mempunyai prinsip generalisasi, yaitu proses dan outputnya itu merupakan hasil apa yang kita rencanakan. Ya, tulisannya memang terlalu banyak, tapi saya terjemahkan dengan suara saya saja. Ada dua cara menuliskan algoritma. Yang di rumah masih melihat saya ya? Sebentar. Ya. Nah, ini yang pertama adalah istilahnya apa bacanya? Bacanya apa ini? Ini loh, yang ini loh. Bacanya apa? Pseudocode, ya, adalah rangkaian instruksi ya untuk menggambarkan langkah-langkah menyelesaikan permasalahan. Ibarat kata naik bingung rumus. Pernah menggunakan rumus matematika? Nah, itu istilahnya di informatika pseudocode. Contohnya ada, nanti saya tunjukkan. Kemudian yang kedua menuliskannya yaitu menggunakan flowchart, yaitu diagram yang mewakili kumpulan instruksi yang ditampilkan menggunakan simbol standar. Itu ya, ada di halaman 82. Silakan semuanya buka halaman 82. Nah, itu yang kiri namanya pseudocode,
Kemudian yang kanan itu namanya flowchart, ya, seperti itu. Ya, itu contohnya gambarnya seperti itu. Lihat lagi ke depan ke layar monitor. Nah, ini simbol yang harus kalian hafalkan. Ada 6 saja yang perlu dihafalkan. Yaitu simbol persegi dengan ujungnya tumpul. Ya, ini istilahnya untuk mulai dan berhenti. Kemudian digunakan untuk memulai dan mengakhiri. Gunaannya ya ini tadi ya. Kemudian ada proses, simbolnya nanti persegi dengan ujungnya adalah siku atau lancip. Fungsinya untuk menjalankan perintah. Kemudian yang ketiga adalah simbol bidang apa ini, Mbak, Mas? Belah ketupat ya, itu untuk membuat keputusan atau pilihan. Terus yang keempat, bidang apa ini? Jajaran genjang, yaitu menerima input ataupun menampilkan output. Terus yang kelima ini elips atau lingkaran, yaitu berpindah ke bagian lain. Terus yang terakhir adalah ke bawah, ke kiri, ke kanan. Panah ya intinya, itu untuk menunjukkan arah ya, aliran. Itu. Ini nanti dihafalkan. Jadi misalkan start, kamu mau mulai ya pertama mesti gambarnya ini dulu ya. Terus panah ke bawah. Berikutnya setelah start kamu mau ngapain? Nah, memerintahkan berdiri, coba berdiri. Ya berarti ini proses berdiri kan gitu dah. Seperti itu. Jadi ini adalah gambar-gambar simbolnya. Pengaplikasiannya ada di halaman 83 itu. Ya. Nanti kita bahas. Untuk yang psikodocode ini seperti ini ya, memprogram robot. Misalkan pengen menuliskan robot itu bisa mengetikkan tulisan I'm programmer, maka ya ini prosesnya start, memulai, kemudian posisi awal, read I, kemudian pindah lagi ke posisi awal berikutnya, kemudian read A sampai R yang terakhir. Itu namanya pseudocode. Pseudocode ya, agak susah ini. Pseudocode ya. Nih, nanti kalian hanya meniru ya, seperti itu. Ya, ini robot visualnya ada di halaman 84 yang saya tuliskan di sini ya. Sampai halaman 87. Mungkin kalian tanya, Pak, lah ini nanti programnya apa? Nanti programnya akan kita jelaskan apa gitu ya. Ya, yang penting kita pelajari dulu ya ini alurnya seperti apa, yaitu ketika kita bekerja, kita misalkan baik program membuat game, cerita maupun perhitungan, itu sebetulnya semuanya menggunakan nilai. Nilai itu digunakan untuk mengukur, misalkan belok ke kiri berapa langkah, ke kanan berapa langkah, ke atas berapa langkah, ataupun mungkin diam, ataupun melompat, berlari. Seperti kelas 7 kita menggunakan program apa? Untuk pemrograman? Saya lupa. Apa? Scratch. Nah, hewannya apa? Kucing. Ya walaupun bisa dirubah-rubah ya. Itu. Nah, itu nanti ada hitungannya sebenarnya. Nah, nilai-nilai untuk hitungan itu perlu disimpan dalam sebuah variabel, di mana variabel itu adalah pengelompokan. Nanti ada penjelasannya, yaitu adalah istilah teks ya, yes or true dan no or false. Ya, nanti cek bingung. Berikutnya ini yang membuat kalian jelas di sini. Ada tipe data 3, yaitu boolean, numerik, string. Ngapal ini gampang. Boolean itu true false. Ya, suatu kondisi di mana ketika true, jika benar, maka kamu ke kiri misalkan. Jika salah, maka ke kanan. Ya, itu namanya boolean. Ya, mudah ya penjelasannya. Kemudian ada lagi ketika ke kiri nilainya 100. Nah, berarti syaratnya kalau benar. Kalau ke kiri tadi berarti benar, nilai dapat nilai 100. Kalau ke kanan tidak benar, maka nilainya 0. Misalkan seperti itu namanya tipe data boolean. Ada lagi tipe data numerik, yaitu angka. Ya, gampang tahu angka. Kemudian yang berikutnya terakhir adalah teks atau string. Nah, bedanya di mana? Untuk lebih jelasnya, pernah enggak kalian mengisi Google Form? Nah, kalau nama kira-kira itu tipe data apa? Teks atau string. Kalau nomor absen berarti apa? Numerik, gitu ya. Nah, jadi kalian harus bisa memilah-milah besok ketika membuat program misalkan atau meniru program. Kamu meminta seseorang untuk mengisikan nama. Kok tipe datanya numerik? Ya salah, kan gitu tak?
tujuannya nanti berbeda. Ya, misalkan numerik untuk penghitungan, ya. Kamu ditanya nomor absen, bukan nomor absen, apa pertanyaannya input data A, input data B, berarti nanti disuruh mengisi berupa angka, misalkan seperti itu. Maka nanti kemungkinan endingnya akan dihitung. Ya, 3 ini saja yang kalian hafalkan: boolean, string atau teks sama numerik. Mudah ya ini ya. Jangan sudah mulai ada gambaran enggak ini? Mulai sedikit-sedikit ya, alurnya tahu ya. Gitu. Kemudian ini enggak usah dulu, ini untuk sudah mulai ke scratch-nya. Kita ini ya, yang kita arahkan adalah koordinat. Ya, koordinat itu X sama Y. Ya, misalkan X-nya 0, Y-nya 0. Kemudian yang kedua X-nya 10, Y-nya 10. Berarti objeknya ketika ada X dan Y yang berubah, maka objeknya kira-kira akan bagaimana itu? Ya. Objek pertama ya, itu koordinatnya X-nya 0, Y-nya 0. Objek yang sama kemudian berganti X-nya 10, Y-nya 10. Kira-kira objeknya itu yang terjadi akan bagaimana? Nah, berpindah tempat. Kalian sudah mulai mengenal logika berarti ya. Nah, nanti itu kita akan mencoba untuk mengenal hal tersebut. Nggak usah tergesa-gesa seperti kelas 7. Kalau kelas 7 saya memang mengenalkan supaya kalian tertarik dulu. Sekret kucingnya itu kamu apakan bebas. Bahkan saya memberi contoh itu muter-muter karuan para kan gitu toh. Nah, itu besok kita atur, kita ke kiri, ke atas, ke bawah, ke kanan atau gimana arahnya kita atur, kita buat algoritmanya dulu. Kemudian baru kita buat programnya. Gitu ya. Itu tentang ini tadi X dan Y. Ya, nanti silahkan dibaca di LMS ini ada. Yang saya terangkan ini di LMS ada. Nah, ini tugas kalian adalah mengulang lagi halaman 77 sampai halaman 93. Untuk anak-anak yang di rumah, mungkin ada yang mau ditanyakan. Tadi Mbak Dea ya, sudah bisa bergabung Mbak ya? Suara saya gimana Mbak? Sudah lumayan Pak, udah terdengar. Ya. Informasinya IndiHome ini drop ya. Mungkin satu dunia ya yang menggunakan jaringan Telkom ya. Telekomunikasi. Kadang namanya itu kalau sudah di luar itu beda. Tapi intinya dia memiliki saham di Telkom itu juga bisa. Ya. Itu juga kena ini dampaknya. Ya. Kita juga putus nyambung tuh tadi. Gitu ya. Ini mohon maaf tadi. Nah, ada yang mau bertanya sudah sejauh ini? Sudah ada gambaran apa yang mau ditanyakan? Monik, tanya apa Nik? Mudeng enggak Nik? Bingung enggak? Lu kok mantuk semua? Mudeng, mantuk. Enggak mudeng ya mantuk. Nah, itu gimana ini? Pak Kaisa? Di rumah kamu diajari ibumu apa? Ya, ini teman kalian yang satu ini orang tuanya dulu guru di sini dengan saya mengajar informatika ya. Sekarang sudah pindah tugas ya. Gimana anak-anak, mana yang mau ditanyakan yang kurang jelas di bagian apa? Ini gampang ya, yang tipe data ya, kita flashback lagi, flashback ya. Ini mudah. Ini programnya Scratch. Ini tadi namanya apa ini? Kalau seorang programmer nulisan apa ini? Apa? Pseudocode ya. Nah, sekarang kalian semuanya buka halaman, yuk kita belajar halaman 83 yuk. Bareng-bareng halaman 83. Halaman 83 tentang ini simbol flowchart ini ya. Kita bareng-bareng belajarnya. Yang atas ini ya. Jadi ini intinya algoritma ini halaman 83. Kalian lihat halaman 83 ya. Ini intinya untuk mencari apakah Anda itu gemuk, kurus, ideal, gemuk atau obesitas. Ya. Itu. Pertama, yang atas untuk memulai ya kita start ya, start. Kemudian ada panah ke bawah.
berikutnya adalah apa? Simbol apa ini? Ini menerima input atau masukan, yaitu input tinggi badan dan apa? Berat badan. Ya, kemudian ada proses ya yang berikutnya hitung BMI. Nah, ini dihitung inputan dari tinggi dan berat badan yang berikutnya. Ya, ini yang di rumah juga menyimak halaman 83 ya. Kemudian setelah dihitung ada satu pilihan ya, apakah beratnya 18,5 kurang dari itu. Nah, pertanyaannya kurang dari itu. Jika ya, maka ke kiri. Hasilnya Anda kurus. Yang menentukan kurus itu adalah juga yang membuat. Dia mengeksekusi bahwa seseorang itu kurus ketika berat badannya kurang dari 18,5 gitu ya. Kalau lebih dari 18, maka dia arahnya ke kanan atau tidak. Kemudian setelah tidak, itu juga diurusi. Tapi sebelumnya, sebelum tidak, kita ke ya dulu, setelah ya berarti kurus, kemudian stop, berhenti. Oh ya berarti dia kurus. Tapi kalau lebih dari 18 kilo, ditanya lagi, apakah kurang dari 22? Berarti 18,5 sampai 22,9. Ya rentangnya seperti itu. Ya, ditanya lagi, apakah jika kamu lebih dari 18, apakah lebih juga dari 22? Kalau ya, ya kurang dari 22, maka rentangnya 18 sampai 22, maka kamu ideal. Ya. Kemudian stop, berhenti. Terus kalau tidak, berarti lebih dari 22. Ya. Berarti lebih dari 22. Kemudian ada pertanyaan lagi, yaitu kurang dari 24. Ya, kemudian rentangnya sudah berubah lagi, rentangnya antara 22,9 sampai 24,9. Ya, ditanya lagi, kurang dari itu apa tidak? Kalau ya berarti Anda gemuk, sudah gemuk itu. Kurang dari 24 tapi lebih dari 22,9. Sudah keluar gemuk kemudian berhenti. Terus ditanya lagi, kalau tidak berarti kamu obesitas lebih dari 24,9 kilo. Ini hanya contoh. Kamu jangan mengatakan mosok 24 kilo obesitasan gitu. Ini kan hanya contoh. 4 pertanyaan, kurus, ideal, gemuk, sama obesitas. Nek dikatakan kurus kurang dari 18, nek dikatakan ideal rentangnya 18 sampai 22. Ya, nek gemuk rentangnya ini tadi di atas 18 tapi rentang 22 sampai 24. Kalau dikatakan obesitas lebih dari 24,9. Itu hanya contoh. Ngerti? Ya, lah besok kalian latihan untuk membuat seperti ini. Semangat apa tidak? Misalkan, coba tadi Mbak Nandia, tadi ya, siapa namamu? Anda ya. Nah, saya suruh membuat algoritma kegiatan sarapan pagi. Ya. Mulai. Ya, kemudian pertama misalkan biasanya sarapan itu di meja makan atau lesehan di depan TV, di ruang tamu, atau mungkin di dalam kamar. Ya kan pertanyaannya gitu. Kemungkinan-kemungkinan itu dibuat algoritma sehingga kamu mengerti ritme apa yang kamu kerjakan. Nanti di tengah-tengah atau sebelumnya minum atau apa minumnya setelah makan, ya toh? Atau mungkin makannya itu sebelum mandi atau setelah mandi. Nah itu digambarkan dalam bentuk algoritma seperti ini. Nanti kita ke depan latihannya seperti itu. Gitu ya Nana ya. Dah ada yang tanya? Dah sekarang. Ya. Input sama output. Input sama output itu kan menerima Mbak ya, menerima. Jadi nanti keputusan itu sudah yang menentukan kamu Mbak. Ya, keputusan yang menginjek atau menentukan juga kamu. Komputer itu hanya membantu menghitungkan. Ya, misalkan nanti keluar tulisan obesitas, kemudian kurus, gemuk, ya.
Itu kalau tulisannya yang menentukan kalian sendiri, ya, atau menampilkannya ini toh, itu yang menentukan kalian. Komputer itu nggak bisa intinya komputer itu sebetulnya itu juga nggak bisa apa-apa kalau tidak kalian bantu, gitu loh. Kalau kalian tidak menuliskan di program itu purus gemuk itu tiba-tiba keluar tulisan itu nggak mungkin, Mbak. Berarti itu maksudnya yang kamu tanyakan gitu ya, Pak, tulisannya berarti itu nanti keluar sendiri ya Pak ya, outputnya ya Pak ya. Iya, keluar sendiri dibantu komputer, tapi yang menuliskan ya juga kalian. Gitu. Misalkan dulu saya keingat pas kuliah itu menyalakan lampu flip-flop. Tahu nggak lampu flip-flop? Merah putih kecil yang LED itu loh. Merah kuning hijau itu toh. Itu dikatakan kalau sudah jadi dikatakan bagus, iya. Tapi ketika tidak diprogram, tidak diapa-apakan, lampu-lampu itu juga tidak terlihat bagus. Berarti ya bagus ketika kita apakan, kita kondisikan. Ya, kita buat seperti itu jalannya, buat running tag lah misalkan. Lampu running tag itu dalam keadaan dinyalakan biak tanpa diprogram, apakah itu bagus? Tidak. Tapi kalau seperti running tag yang kita miliki di SMP 1 di pojok itu yang program kan saya. Ada tulisannya sama data SMP, kemudian visi misi, ada tanggal, ada ucapan apa gitu kan, itu kan karena saya program warna-warni ada tulisannya kayak gitu. Kalau running light itu tidak saya program, saya beli, saya biarkan, nyala semua lampunya gini, tapi nggak ada apa-apanya, kan jelek. Ya, jadi pola pikirnya mulai di logika, ya, logika. Oh berarti ini, berarti pertanyaan tadi bagus Mbak ya. Nah, itu yang menentukan outputnya siapa? Ya kita. Yang mengeluarkan ya kita atas perintah dasar kita. Tuh, ada yang mau yang bertanya mungkin yang di rumah? Ada lagi Mas, tanya Mas. Nanti kalau sudah keluar dari sini bingung, nggak tanya. Nah, ya coba sekarang yang dibuka lagi nih halaman 90. Yo, halaman 90. Halaman 90. Ya, itu scratch-nya itu coba lihat. Ya, scratch itu ada XY, ada inputan. Ya, XY, jarak X, jarak Y. Nah, itu kira-kira nanti akan apa? Bergerak. Gitu ya. Tuh. Ini gambar algoritmanya di halaman 90. Masukannya ini berupa inputan yaitu X1, Y1, X2, Y2. Kemudian dieksekusi untuk dihitung. Ya, kemudian ditampilkan jarak titiknya, kemudian berhenti. Jadi titik awal dia itu bergerak dari titik X1, kemudian bergerak ke Y2. Kemudian komputer itu dimintai bantuan untuk menghitungnya, gitu ya. Selain bergerak itu nanti dihitung. Lah kenapa kok dihitung? Kemungkinan ini akan digunakan untuk misalkan sekret kucingnya awalnya di sini, kemudian bergerak menuju ke belakang. Setelah sampai belakang, mungkin dia akan mengeluarkan suara, meow, gitu misalkan, ya tak? Atau dia sampai belakang memantul dinding, dia kembali, itu kan bisa. Ada syaratnya, kucing sekret akan kembali ke titik awal ketika ketemu dengan dinding misalkan, atau mungkin setelah jarak 100 atau 10 langkah gitu. Jadi itu suatu kondisi, itu ya. Jadi semakin jelas dan tidak semakin takut ya. Ya, kemudian lihat yang halaman 91 coba di situ. Yuk kita latihan membaca yang atas. Ketika bendera hijau, ini benderanya warnanya hijau yang atas ya. Ketika bendera hijau diklik, maka height variabel jarak X, kemudian height variabel jarak Y. Height berarti diapakan? Disembunyikan. Ini juga ada maksudnya, kenapa kok disembunyikan. Ya, ini ada perintah tambahan height, tapi ini jarang kita gunakan nanti. Terus yang bawahnya, ada pertanyaan, masukkan titik X1 dan tunggu. Nah, bacanya gitu. Kemudian setelah masuk,
set ya untuk menentukan misalkan X1-nya kita isi 10, maka untuk menjawab pertanyaan. Nah, ini answer ini. Kemudian Y1 juga diisi dan menunggu, kemudian Y1 digunakan untuk menjawab ya ini ya, menjawab pertanyaan. Itu. Jadi susunannya nanti seperti itu algoritmanya. Semakin banyak ini namanya apa? Block code ya. Block code yang kalian pasang ya semakin interaktif. Tapi kalau kalian tidak hati-hati ya nanti kalian bingung. Jadi ternyata sebuah game, misalkan kamu main game apa ya? Game hanya ketika Google Chrome offline bisa lompat-lompat itu loh. Dinosaurus lompat-lompat itu loh. Pernah nggak main kayak gitu di Chrome ketika offline gitu? Nah, itu kan kelihatannya sepele ya. Itu kalau dibedah dalamnya pemrogramannya, itu block code-nya itu sangat banyak. Pseudocode-nya juga sangat banyak. Ya, supaya tidak bingung ketika membuat perbagian, apa dulu yang akan kamu kerjakan. Ya, kerjakan apa dulu, selesai berikutnya, selesai berikutnya, selesai berikutnya. Begitu kamu sampai belakang kok ada perubahan di depan, wah itu minta ampun, merubahnya lama sekali. Ya. Ibarat kata kamu perjalanan dari gerbang pintu masuk sekolah menuju ke lab. Ya, tanpa kamu sadar, kamu membawa jarum yang jarumnya ternyata jatuh di perjalanan. Bingung nggak kamu mencarinya? Bingung toh? Nah, seperti itu. Ya, pemrograman itu dikatakan sulit ya sulit, dikatakan mudah ya mudah. Ya, kalau kamu memahami konsepnya, memahami tata cara penulisannya, tahu dasarnya, nanti tidak, insya Allah tidak akan sulit. Itu ya. Itu untuk yang itu. Kemudian, nah ini penggabungan berikutnya halaman 92. Ya, silakan yang di rumah juga halaman 92 dibuka. Nah, gimana? Nah, ini kumpulan dari penjelasan yang depan-depan tadi ya. Yaitu diurutkan seperti itu. Nah, itu kamu kira-kira bisa membaca maksud dari program itu apa tidak? Itu ya lama bacanya dari atas ya. Tuh. Pertama itu disembunyikan dulu karena akan dihitung, kemudian diinput titik X1, Y1, X2, Y2, kemudian di set, kemudian diberi apa ini? Coding ya. Kode jarak ya, kode jaraknya X min Y, kemudian jarak Y2 min Y1 ya, kemudian ada jarak, ini variabel itu pengelompokan ya, pengelompokan. Ketika sudah ketemu, kemudian nanti dia akan mengatakan jarak kedua titik adalah selama 2 detik. Ya, itu ketemu, nanti ketemunya berapa. Nah, itu sulit toh, pengen menghitung sekret kucing itu pindah dari titik A ke titik B, jaraknya berapa, itu blok code-nya itu panjangnya segitu. Apalagi kamu mau membuat apa? Game. Itu panjangnya seperti apa, kan gitu toh. Nah, makanya biar tidak bingung belajarnya pelan-pelan. Ya, misalkan nanti kucingnya algoritmanya cuma jalan kiri ke kanan dulu. Setelah itu bisa naik ke atas bawah, bisa keluar tulisannya, bisa keluar suaranya. Nah, itu kalau kamu tuliskan menggunakan algoritma, jadi kamu nanti tidak bingung. Ibarat kata algoritma itu adalah jalan rute di mana kamu mau berjalan. Misalkan kamu mau menuju ke Bandungan, sekarang ada Google Map toh. Nah, kamu hitung dulu, kamu lewat mana? Banyu Biru atau Mbawen atau mau deket Ungaran itu ya, apa? Yang Ungaran yang pintu sana itu loh. Nah, itu kamu hitung-hitung dulu, digambarkan dulu. Oh, ternyata ada plus minusnya, lewat sini ketemu pasar nanti macet, kalau ketemu sana enggak, tapi jauh. Nah, perhitungan seperti itu namanya algoritma. Ya, digambarkan dengan simbol-simbol ini tadi yang di layar ini. Ya, simbolnya yang dihafalkan hanya itu. Ya, mudah ya. Tuh, kalau kalian pengen mencoba ini, sekretnya dibuka, blok code-nya ditulis persis seperti itu. Kamu kerjakan
eh, di rumah. Kalau di sini nggak cukup waktunya. Itu ya, yang halaman 92 itu kalau kamu pengen tahu itu nanti hasilnya seperti apa, dicari persis block code-nya seperti itu, disusun persis seperti itu. Nanti kamu klik bendera hijau jadinya seperti apa. Ya, tapi kadang juga salah, kadang ada kekurangan ya. Itu kita juga manusiawi ya. Kadang orang membuat contoh buku seperti Pak Denny menjelaskan, memberikan demo itu kok misalkan ya yang keluar presentasinya itu yang keluar tidak tulisan ini dulu tapi gambar dulu, kadang kan seperti itu loh. Nah, itu manusiawi ya, dimaklumi lah gitu maksudnya. Tuh. Terus untuk hal-hal yang lain masih banyak di apa di halaman berikutnya, dan kelihatannya ini semester 1 ini beda dengan semester 1 kelas 7 di mana materinya sangat banyak sekali kelas 7. Yang ini sangat sedikit ya materinya. Ya kamu bandingkan toh. Oh, saya yang membuat tahu, membuat materi itu kan materi yang membuat presentasi itu kan saya sendiri. Ya, jadi saya tahu kelas 7 itu materinya 3, kelas 8 itu materinya hanya 2. Ya, kalian itu materinya hanya 2, yaitu tentang jaringan komputer dan internet serta algoritma variabel dan kondisi dalam pemrograman. Itu. Ada yang mau tanya enggak? Ada yang belum saya absen yang di rumah mungkin baru bergabung, tadi saya memanggil. Enggak ada yang tanya? Kalau enggak ada yang tanya berarti saya tanya. Saya tanya. Siapa yang di sini maupun yang di rumah pernah membuat program selain menggunakan Scratch? Program apakah itu yang pernah kalian coba? Ada enggak di sini? Yang di rumah maupun di sini yang pernah membuat program selain Scratch? Enggak ada. Sama sekali enggak ada. Membuat blog itu yang di internet itu loh, untuk menulis, untuk mengunggah tulisan, foto, nggak ada. Kalau media sosial ada Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, ada ya. Nah, kenapa kok tidak belajar menulis ya di blog misalkan untuk dokumentasi kalian? Ya ada. Atau diam aja padahal ada. Enggak ya. Ya itu ya. Jadi saran dari Pak Denny yang berikutnya sebelum ini kita akhiri. Daripada kalian menulis di media sosial, silahkan kalian menulis di blog. Latihan sering menulis di blog karena blog itu menuliskan sejarah kalian sendiri tanpa kalian sadari. Kadang kita itu lupa, kita itu pernah apa, gitu toh? Nah, itu silakan ditulis di blog kalian. Caranya buat gimana? Kalau kamu sudah punya Android, punya Gmail, ya itu ada layanan Blogspot. Nah, bisa langsung jadi. Ya, kalau di fasilitas Google itu kan begitu kamu punya satu akun kan bisa meeting, bisa membuat spreadsheet, bisa membuat Google Form, gitu toh? Variannya kan banyak toh itu. Nah, misalkan ini kayak gini ini kan banyak nih. Saya yang di rumah biar kelihatan ya. Saya share jendela saya ya. Ya tidak bosan. Ya, ketika kalian menggunakan email, ya ini kan email ya. Ini kamu sentuh ini kan ada email, ada Drive, ada Classroom, ada ini satu akun loh. Ya. Ya. Ini form ya, ada YouTube, kamu punya channel otomatis, tapi tidak pernah kamu gunakan, tidak pernah kamu upload video-video kalian ke channel kamu. Padahal kamu itu otomatis kalau punya akun di email, di Gmail, kamu punya fasilitas yang sebanyak ini. Loh.
Ada gamenya atau malah sekarang ini banyak toh. Itu ya. Nah ini misalkan saya punya drive. Biasanya kalau saya ngajar itu saya rekam. Nah ini drive saya. Apakah pernah kalian menggunakan seperti ini? Ini ketika kemarin saya mengajar tanggal 21, 22 ini kan kelihatan di sini. Nah ini drive-nya. Nah ini unlimited anak-anak ini. Di bawah ini ada tulisannya ya. Lalu terpakai 5,59 giga. Jadi saya memiliki akun yang unlimited di Google, dibuatkan pemerintah, ini asli dari kementerian ini. Ini ada tulisan itu. Kementerian ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu. Jadi kenapa kok sering saya rekam? Itu karena seperti itu. Ya. Saya Microsoft punya yang Office itu toh, yang tim toh, itu punya. Terus yang dari belajar punya itu fasilitas dari pemerintah selama daring itu. Ya unlimited ya. Jadi rasa tuku flash disk disimpan di situ banyak. Itu ya. Jadi saran Pak Denny ini tadi dimaksimalkan anak-anak ya. Akun kalian yang sangat banyak ini digunakan untuk macam-macam, dimanfaatkan. Itu. Sudah, tidak ada pertanyaan? Nah, saya akhiri ya. Nah, sebelum kita akhiri, kita berdoa semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Kita ketemu lagi minggu depan. Berarti yang ada di sini besok apa? Online di rumah, ya. Yang di rumah, offline di sekolah. Gantian seperti ini. Ya, kalian menuju ke lab komputer ya anak-anak ya yang ada di rumah. Itu dari Pak Denny. Kita akhiri dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing dimulai. Cukup? Itu anak-anak ya, tetap jaga kesehatan, jangan lupa dipelajari ulang. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan live boleh ya. Ya, yang di sini silakan meninggalkan ruangan. Kursinya dirapikan ya, diajukan ke depan. Langsung keluar ya.